Halo, selamat datang di kanal Belajar Bersama Ibu Rina Nurudi Ramdhani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu motivasi dan motivasi berdasarkan perspektif behavioral, kognitif, dan juga humanistik. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Oke, tahukah kalian artis Maudy Ayunda? Tentu saja tahu ya. Maudy Ayunda adalah seorang artis yang berhasil melanjutkan pendidikan tingginya di Stanford University. Nah, berdasarkan kanal YouTube-nya, Maudy Ayunda menjelaskan bahwa dia sangat senang membaca buku dan juga sangat cinta belajar. Dia pun enjoy saat ujian. Di tengah kesibukannya sebagai seorang artis, dia tetap meluangkan waktu untuk fokus terhadap pendidikan yang dia cita-citakan. Sehingga ia pun berhasil masuk ke Stanford University. Dari kisah inspiratif Maudy Ayunda, kita tahu bahwa Maudy Ayunda memiliki motivasi belajar yang tinggi. Terlihat dari perilakunya yang tidak pernah menyerah dan bersungguh-sungguh dalam meraih cita-citanya. Dari kisah Maudy Ayunda juga kita dapat memahami bahwa motivasi adalah suatu proses yang melibatkan energi, mengarahkan, dan juga mempertahankan perilaku seseorang. Nah, sekarang seperti apa sih motivasi berdasarkan perspektif behavioral, humanistik, dan juga kognitif? Berdasarkan perspektif behavioral, hal yang memotivasi perilaku individu adalah insentif. Insentif adalah suatu stimulus positif atau negatif yang memotivasi perilaku seseorang. Stimulasi positif bisa berupa penguatan positif atau pemberian reward. Contohnya, seorang anak rajin belajar karena ingin mendapat nilai A. Contoh lainnya, siswa mengajukan pertanyaan karena mendapat hadiah atau pujian dari guru. Contoh lainnya juga, seorang siswa menyelesaikan tugasnya karena setelah ia menyelesaikan tugasnya, dia diperbolehkan bermain games. Selanjutnya, stimulus negatif bisa berupa penguatan negatif atau pemberian hukuman. Contohnya, siswa yang bercanda pada saat belajar ditegur oleh gurunya. Itu merupakan penguatan negatif. Seseorang siswa yang datang tepat waktu karena takut dihukum, itu merupakan sebuah hukuman. Selanjutnya, perspektif humanistik menekankan pada kapasitas individu untuk tumbuh sebagai pribadi, bebas memilih nasibnya, dan kualitas positif pribadi. Berdasarkan perspektif humanistik, kebutuhan dasar manusia memotivasi perilaku individu. Contohnya, seorang anak jalanan lebih memilih untuk bekerja dibandingkan sekolah. Hal itu dikarenakan kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi, seperti halnya rasa lapar, haus, dan tidur ataupun tempat tinggal. Anak jalanan tidak berpikir untuk memenuhi kebutuhan untuk berprestasi karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Contoh lainnya, seorang anak tidak fokus belajar karena ia belum sarapan. Hal itu menunjukkan bahwa anak tersebut belum memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga ia kurang motivasi untuk belajar. Nah, lebih lengkapnya silakan kalian pelajari Hierarchy of Needs Abraham Maslow yang menunjukkan bagaimana kita harus memenuhi kebutuhan dasar tertentu sebelum kita dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Perspektif kognitif menekankan pada proses berpikir yang membimbing motivasi seseorang individu. Persepsi individu tentang penyebab keberhasilan dan kegagalan mempengaruhi pencapaian tujuannya. Contohnya, seorang siswa berpikir bahwa belajar biologi itu penting dan menunjang karir yang diinginkannya sebagai seorang dokter. Maka siswa tersebut giat belajar biologi dan senang belajar biologi. Contoh lainnya, seorang calon guru berpikir bahwa kepribadian seorang guru itu merupakan kompetensi yang penting dikuasai olehnya. Maka ia pun berusaha untuk belajar bagaimana sih menampilkan kepribadian sebagai seorang guru, seperti menjadi contoh bagi murid-muridnya,
bertutur kata sopan dan juga santun. Perspektif kognitif tentang motivasi sejalan dengan ide dari R.W. White yang menggagas konsep competence motivation. Menurut White, seseorang termotivasi untuk menangani lingkungan mereka secara efektif, untuk menguasai dunia mereka, dan untuk memproses informasi secara efisien. Seseorang secara internal berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya. Sekarang mari kita simpulkan apa saja yang telah kita pelajari sejauh ini. Yang pertama, motivasi adalah suatu proses yang melibatkan energi, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku seseorang. Yang kedua, perspektif behavioristik memandang motivasi individu adalah akibat dari adanya konsekuensi dari insentif eksternal. Yang ketiga, perspektif humanistik memandang motivasi merupakan kapasitas individu untuk tumbuh dan berkembang dalam pemenuhan kebutuhan kehidupannya. Yang keempat, perspektif kognitif memandang motivasi merupakan perspektif individu dalam mencapai tujuan, bertanggung jawab akan tujuannya, dan mengontrol apa yang dia lakukan. Nah, berdasarkan dari apa yang telah kita pelajari, yuk coba deskripsikan motivasi belajar kalian dari berbagai perspektif yang sudah kalian pelajari tadi. Dan tuliskan di kolom komentar video ini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Bye!